melanjutkan tugas membangun masjid di kampungnya, kini Kang Mus kembali lagi ke Bandung untuk berkumpul kembali bersama keluarganya dan sekaligus untuk memperbaiki bisnis kecimpringnya di sana ya lur. Mengingat saat ini bisnis kecimpringnya Kang Mus hanya dijual di toko oleh-oleh saja ya lur. Sedangkan kali ini Kang Mus butuh dana besar karena ingin membangun bisnis jual beli tanah di kampungnya tuh lur. Akhirnya Kang Mus pun berangkat ke Bandung dengan menggunakan kereta api dan kemudian ia dijemput oleh anaknya yaitu Safira di stasiun ya lur. Sementara itu Cecep, Ujang dan Bang Murad yang menanti kedatangan ini bertemu Kang Mus justru dipersulit oleh Kang Mus. Mulai dari nggak boleh jemput hingga tidak diperbolehkan berkunjung ke rumahnya Kang Mus di Bandung dulu. Namun akhirnya mereka bertiga bertemu juga dengan Kang Mus di kantor kecimpringnya Kang Mus ya lho. Dan kali ini Ujang dan Bang Murad dikasih tugas untuk mencari tahu tentang pacarnya Safira ya lho. Di sisi lain, Willy dan teman-temannya masih hidup damai di terminal. Namun berbeda dengan teman-teman Willy yang berada di pasar dan jalanan. Mereka sering mendapat teror dari anak buahnya Remon karena memang Remon ini mendapat tugas khusus dari Bang Edi untuk membersihkan semua tempat di jalanan, pasar, dan terakhir yang ia targetkan adalah terminal dulu. Namun meski anak buah Remon ini terbilang terlatih, tugas mereka tidak semulus yang mereka bayangkan dulu. Karena ada kulkas 2 pintu yang menaruh dendam kepada mereka telur. Dan akhirnya satu demi satu anak buah Remon ini diculik dan dipukuli oleh kulkas 2 pintu ini ya lur. Hingga akhirnya tinggal 1 orang saja anak buah Remon ini lur. Dan karena anak buah Remon ini cuma tinggal 1, akhirnya ia tugaskan untuk membereskan pasar ya lur. Karena di pasar itu sekarang cuma ada Taslim seorang. Karena sebelumnya Ajun sudah dipukuli oleh anak buah Remon. Jadi Ajun dan Mawar tidak ada lagi di pasar dulu. Akhirnya anak buah Remon pun sampai di pasar dan kemudian ia harus berduel dengan Taslim di sana dulu. Akhirnya Taslim pun dipukul oleh anak buahnya Remon. Namun Taslim berhasil bangun dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan anak buahnya Remon. Dan akhirnya anak buah Remon itu pun berhasil Taslim taklukkan dulu. Sementara itu Yayat dan Agus terus mendapat tugas melalui memantau jalan di pasar dulu. Dan terus menunggu apabila jalanan dan pasar sudah clean, maka mereka harus mengisinya dengan orang-orangnya. Begitulah tugas yang diberikan Bang Edi kepada mereka ya lur. Di sini Bang Edi menjelaskan kepada mereka, karena bisnis parkiran adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Tanpa modal, hanya bermodalkan pelit saja. Maka dari itu Bang Edi berantusias untuk mendapatkan kekuasaannya di sana ya lho. Sementara itu, emak atau mertuanya Kang Mus berniat pergi ke Jakarta untuk melihat Fashion Week ala JJ begitu ya lho, yang lagi viral itu lho. Nah, hal ini sontak membuat Esi dan Kang Mus bingung karena emak tidak pernah ke Jakarta. Tapi di sini emak tetap kekeh ingin pergi ke Jakarta dan jika tidak ada yang mengantarnya maka emak akan pergi ke sana sendirian dulu. Dan keesokan harinya emak menghilang. Hal ini sontak membuat Esi panik, takut emak nekat ke Jakarta sendirian dulu. Kemudian Esi pun memberitahu Kang Mus karena Esi mengira emak bakalan pergi ke terminal terlebih dahulu. Karena sebelumnya emak bertanya-tanya tentang mobil ke arah Jakarta tuh. Akhirnya Kang Mus pun memakai helm dan langsung OTW ke terminal dulu untuk menyusul emak. Dan tanpa disadari Kang Mus ini hanya memakai kaos singlet dan celana kolor saja tuh. Sungguh lucu Kang Mus ini ya lu ya. Kembali ke pasar, kini pasar dipegang sama Taslim lagi namanya. Dan setelah kemenangan melawan anak buah Remon, kini Taslim mengajak Mawar dan juga Ajun untuk ke pasar lagi tuh Akhirnya Mawar pun datang duluan. Seperjalanan Mawar menuju pasar
Mawar ketemu sama bidadari PP6 yaitu Regina ya loh. Ia bertemu di angkot dan Regina ini adalah cewek incerannya Aos. Berhubung bidadari ini turun di tempat yang sama, akhirnya Mawar mengikutinya sampai ke dalam pasar tuh loh. Kemudian hal ini dilihat oleh Taslim dan di sini Taslim pun ikut terpesona akan kecantikan bidadari itu. Akhirnya mereka berdua membuntuti bidadari itu ke dalam pasar. Sampai akhirnya cewek itu selesai berbelanja dan keluar dari pasar. Namun mereka berdua tidak ada yang berkenalan tuh. Waktu berganti, kini Ajun pun datang dan saat itu waktunya jam makan. Jadi Ajun ditugaskan untuk membeli nasi lagi tuh loh. Dan disinilah Ajun mendapat apes lagi loh. Lagi-lagi setelah ia keluar dari warung, akhirnya ia dipukuli lagi sama anak buah Remon yang baru nih loh. Karena anak buah Remon sebelumnya sudah pada KO semua, jadi kali ini Remon menugaskan dua anak buahnya untuk membantu mereka berempat yang sudah KO ya loh. Akhirnya Taslim yang ditelepon Ajun pun akhirnya datang ke tempat Ajun di TKP ya loh. Dan kali ini Taslim meminta Bang Murad untuk membantunya. Sontak Bang Murad yang saat itu lagi menunggu anak buah Remon bareng Cecep dan juga Ujang di tempat parkirannya Aos, langsung meluncur ke pasar tuh loh. Nah sebelum semua itu terjadi, Kang Cecep, Ujang dan Bang Murad bertemu dengan Bubun di parkiran. Dan kemudian Kang Cecep pun menanyakan perihal Bubun di sana dan Bubun pun menjelaskan kalau ia di sana sedang membackup saudaranya yang parkir di daerah itu. Karena kemarin saudaranya Bubun ada yang mukulin, kemudian lanjut ke tempat Taslim dan kini mereka bertiga sampai di tempat Taslim dan menanyakan siapa yang berbuat. Kata Ajun dan juga Taslim mereka tidak pernah menyebutkan identitasnya. Dari sini Kang Cecep menyimpulkan kalau sepertinya ada kaitannya antara teror di parkiran dan juga pasar nih loh. Nah dari semuanya itu tidak ada yang menyebutkan identitasnya. Kembali ke keluarga Kamus, kini keluarga Kamus sedang ada perbincangan soal Roy atau pacarnya Safira ya loh. Kata Esi nggak setuju kalau anaknya punya suami tukang parkir. Dari sini Kamus membantah dan membandingkan dengan dirinya dahulu yang hanya calon terminal. Namun Esi kekeh. Esi bilang Esi itu cuma lulusan SMP, beda sama Neng yang sarjana. Masa anaknya sarjana punya suaminya tukang parkir? Namun di sini Kang Mus terus memberi pengertian. Kata Kang Mus mereka masih muda, masih banyak yang bakal terjadi. Berdoa saja agar Roy tidak langsung nyaman jadi tukang parkir. Nah, di tengah perdebatan itu Mak malah menyuruh Cak Edo untuk mencarikan duda untuknya tuh loh. Sungguh aneh nih yang satu ini. Sedangkan di terminal, situasi sementara masih aman-aman saja. Namun Aos, Jack dan juga siapa ya? Buah sering datang ke terminal karena lahan parkirnya diliburkan untuk sementara waktu ya loh. Kata Kang Cecep, parkiran diliburkan untuk sementara agar nantinya ada yang mengisi. Terus kita cari tahu siapa yang membackup mereka. Nah, ada satu kejadian nih di parkiran lain yang diparkiri oleh orang situnya katanya. Awalnya ia sempat dipukuli anak buahnya Remon, namun ia kembali dengan di backup sama teman-teman satu kampungnya. Tapi alih-alih mereka bergantian parkir, mereka malah main remi di sana tuh lur. Hingga keesokan harinya ia hanya datang sendirian di sana. Namun setelah ia sampai di tempat parkir itu sudah diambil oleh orang lain yaitu anak buahnya Agus ya loh. Akhirnya ia mendatangi tukang parkir itu dan kemudian menakut-nakutinya. Sampai akhirnya ia kabur dan langsung menghubungi Agus. Agus yang mengetahui hal tersebut akhirnya langsung OTW ke sana dong untuk membuat perhitungan kepada tukang parkir itu. Namun di sini Yayatlah yang lebih berantusias. Maka dari itu sesampainya di sana Yayat pun langsung selonong mendatangi orang itu dan membentaknya. Namun ketika si tukang parkir itu membentak balik dengan memasang wajahnya ke wajahnya Yayat,
Yayat pun langsung mual-mual dulu karena gas beracun dari mulut orang tersebut. Dan kemudian Yayat pun harus ngeleos kembali lagi ke Agus dengan mual-mual di perutnya ya lor. Agus yang penasaran akhirnya ganti nyamperin orang itu. Dan hal serupa pun akhirnya Agus alami juga tuh lor. Agus pun kemudian pergi dengan sempoyongan karena merasa mual-mual juga tuh. Kemudian Agus pun menghubungi anak buahnya untuk memberi pelajaran ke orang itu. Setelah datang, Yayat pun langsung memberi informasi tentang gas beracun itu. Akhirnya anak buah Agus ini memutuskan untuk pergi ke Indomaret dulu untuk membeli sebuah masker. Dan langsung memakai. Setelah dipakai langsung ia mendatangi orang tersebut dan memukulinya. Cos. Akhirnya orang itu pun gempeleng ya lur. Besoknya Bubun kembali ke parkiran ya lur. Dan kali ini parkiran itu dikuasai oleh anak buahnya Agus lagi ya lur. Dan Bubun pun langsung memberi pelajaran ke anak buahnya Agus itu. Kemudian dari sana Bubun pun mendapatkan informasi kalau yang menyuruhnya itu adalah Agus. Mengetahui hal ini, Bubun pun menghubungi Kang Cecep dan kemudian ia bertemu di pinggir rel dan Bubun pun menjelaskan kalau yang selama ini meneror itu adalah anak buahnya Agus. Dan Agus ini kemungkinan adalah anak buahnya Bang Edi. Dan di sana Bubun pun juga menjelaskan siapa itu Bang Edi. Dan akhirnya Kang Cecep pun tahu siapa itu Bang Edi ya loh. Scene pun berganti ke pabrik kecimpring yang seperti biasa dihuni oleh Sukanta dan Cemumun beserta teman-temannya ya loh. Dan kali ini di kantor ada Bang Murad, Kang Cecep, dan juga Ujang yang sedang asik ngobrol dan berlama-lama di sana ya loh. Namun karena kelamaan di sana mereka pada ketiduran. Sedangkan di parkiran, orang yang tadi dipukuli Bubun akhirnya bertambah banyak. Kali ini karena Bang Edi ingin memancing Bubun keluar. Dan Bang Edi pun mengutus dua anak buah Remon untuk membackup Agus dan Yayat di sana tuh loh. Tak lama dari itu akhirnya Bubun pun datang dan melihat mereka dari jarak jauh. Setelah melihat mereka banyakkan, ada 6 orang. Akhirnya Bubun pun menghubungi Kang Cecep yang saat itu lagi pada ngantuk ya loh. Melihat Bubun menelpon, Kang Cecep pun langsung membangunkan Bang Murad dan juga Kang Ujang yang saat itu terkena zat sianida kopi buatan dari Sukanta ya loh. Sampai pada ngantuk begitu loh. Dan setelah itu mereka langsung OTW ke tempat parkiran si Bubun tuh loh. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di sana dan langsung nyamperin mereka. Namun belum jaga sampai dan Agus dan anak buahnya melihat kedatangan Bubun dan langsung lari kocar-kacir tunggang langgang dengan sepeda motor bututnya itu ya loh. Akhirnya di sana cuma tinggal 2 orang anak buah Remon. Di sini Bubun langsung menyerangnya. Melihat kayaknya Bubun kewalahan melawan 2 orang, Kang Cecep pun turun membantu ya loh. Begitu juga dengan Bang Murad dan juga Ujang. Akhirnya terjadilah salam olahraga 4 lawan 2 ya loh. Jelas dari segi jumlah pun mereka kalah. Apalagi 4 orang anak buah Kang Mus ini adalah orang-orang yang terpercaya dalam bidang persilatan ya loh. Akhirnya dengan mudahnya bisa mengalahkan mereka berdua. Dan seperti biasa untuk melambangkan kemenangannya, Cecep pun selalu mengeluarkan raungan tanda kekuatannya itu ya loh. Wow. Dan sampai sini filmnya bersambung dulu ya guys. Tapi filmnya ini semakin seru loh. Semakin kesini semakin banyak adegan salam olahraganya ya loh. Jangan lupa tonton film aslinya di RCTI ya. Bagi kalian yang suka yang doyan silakan Bagi kalian yang suka yang doyan silakan klik tombol like, share dan subscribe ya lur. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.